penyusunan program-program kerja selama 2026, setahun aja dulu ya. Dipersilakan Pak Jarento. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa selama saya menjadi DMI, selama ini sekretariat ini memang belum ada fix yang tepat. Tempatnya. Jadi kalau memang ini di dulu pernah di sekolah dia, cuma ya tepatnya TK, jadi ribet sama anak-anak TK, jadi ternyata kita juga jarang ke situ. Dulu udah ada mesin TK, dulu udah dipersiapkan gitu. Nah kalau memang ini ya fix jadi kantor kita di DMI, kita tinggal pasang plang dan tidak kita sepakati, kita resmikan menjadi kantor, karena lokasinya juga sangat strategis dan gampang dijangkau ya. Ya mungkin itu yang perlu menjadi perhatian kita, karena kantor sebuah organisasi sangat perlu sehingga kita bisa memonitor kegiatan-kegiatan baik itu. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Ustadz Afroki, dan yang saya hormati Pak Bendahara Pak Siri, serta Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, mengucap terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah kehadiran Ibu Bapak sekalian di tempat ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa kita lantunkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam jalan-jalannya, dan kelak di akhir zaman kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak sekalian, melanjutkan instruksi dari ketua kita Pak Ustadz Agus Asyari, bahwa hari ini kita adalah mengadakan pra-rapat untuk rapat kerja kegiatan selama tahun 2026 yang akan datang. Oleh karenanya mohon izin, saya diperintah oleh Pak Sekjen untuk membantu melancarkan proses rapat ini. Tentu pemikiran Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini akan menjadi satu masukan yang luar biasa yang akan kita jadikan acuan di dalam kegiatan kerja tahun 2026. Saya masuk di DMI kepengurusan pada tahun ini dan merupakan satu kebanggaan berada di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian. Sebagai orang baru tentu saya akan menerima masukan sambil mungkin lebih baik. Yang selama ini sudah berjalan baik dan istiqomah, alhamdulillah, termasuk salah satunya program subuh keliling yang tiada henti-hentinya, yang setiap ahad selalu kita laksanakan dan tidak pernah berkurang antusiasme daripada para jamaah, baik peserta umum maupun peserta kepengurusan masjid. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk memudahkan proses rapat kerja hari ini, saya hanya akan menyampaikan poin-poin terkait dengan rencana kegiatan yang insya Allah akan kita adakan pada bulan Januari tahun 2026 yang akan datang. Yang kemarin Pak Beni sudah berkoordinasi dengan lokasi yang akan kita gunakan. Sudah disampaikan kepada saya bahwa tempatnya adalah di Rumah Kemuning di Desa Cikoneng, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Jadi saya ulang, ada Rumah Kemuning atau Kemuning Camp yang berada di Desa Cikoneng, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, dan Kabupaten Bogor, RT 4 RW 4, insya Allah kalau nggak salah. Lokasi itu akan kita manfaatkan selama 1 pekan, jadi kita semua nginep seminggu, mudah-mudahan diberikan izin. Salah gini kan diperhatikan. Jadi kalau dilancarkan terus, bicaranya nanti malah tidak diperhatikan. Jadi kita akan memanfaatkan tempat tersebut selama 2 hari 1 malam.
melaksanakan kegiatan 2 hari 1 malam. Adapun isi dari kegiatan tersebut adalah tentu yang pertama penyampaian program dari bidang-bidang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Kemudian ada, insya Allah kita juga akan menyertakan pembicara dari luar untuk memberikan motivasi. Kemudian salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah dengan beberapa kegiatan yang sudah menjadi rutinitas dan saya kira perlu pendalaman adalah terkait dengan pelaporan BOTI yang mungkin masih sering terjadi miss atau mungkin bahkan penolakan dari wilayah. Jadi itu memberikan kendala. Kami mengusulkan kepada tim nanti untuk membuat laporan yang sifatnya template. Kemudian kita juga akan mengadakan pelatihan setelah dari puncak. Jadi di puncak kita matangkan. Kemudian di tempat ini karena Pak Sekjen, Pak Ustadz Afroki sudah menetapkan menjadi kantornya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini bermanfaat. Amin. Ini menjadi kantor bersama. Jadi memang tempat ini belum dimanfaatkan optimal. Saya senang sekali kalau memang DMI cabang Matraman berkenan untuk memanfaatkan. Yang pihak apa disebut? Nanti saya telepon di sekretariat. Ibu bapak sekalian, mungkin ada hidangan yang boleh dilihat atau mungkin dinikmati kalau memang pekerja berkenan. Silakan, tadi Pak Ustadz Rofi belum persilakan. Silakan yang pengen ngopi, ada kopi tempatnya di sebelah. Kalau belum ada di sini. Makan siang juga sudah ada di sebelah. Kalau yang baik, izin saya akan memandu sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Sebaiknya mengambil posisi untuk berkelompok. Jadi bisa berdiskusi, kemudian kita matangkan rencananya untuk dibicarakan di puncak nanti, yang bentuknya adalah sebuah rencana kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya Bintang Midaro, manajemen Pak Beni Muhardi dan Pak Indra Diana nanti mungkin akan dibantu oleh salah satu sekretaris Pak Dimas bagaimana membuat template laporan. Dimas, belum masuk di Komnas ini. Tolong lengkapi aja biar kita tahu posisi masing-masing yang tadi belum ada. Pak Dimas, ini Pak Sekjen ya. sesuai dengan Pak Mohtar, Pak Haji Mohtar, Pak Dede Haryadi dan Ustadz Ewadi dan berkatan. Kemudian bidang riayah, Pak Kata ya, bertiga. Kemudian bidang usaha dan koperasi Pak Haji Sapei, Pak Haji Marwan, Mas Rakyat, kemudian bidang perawan Ibu Haja Sofiani, Ibu Supartini Abbas, Ibu Sri Dayani dan Ibu Ekawati. Sedangkan bidang dakwah Ustadz Samsudin silakan sendirian merenungkan nasib karena ditinggal temennya. Kemudian bidang humas Pak Bambang Budiono, Pak Sunarto, Pak Samadi dan Pak Ranto. 7 bidang yang tadi saya sebutkan. Hanya 2 program dalam 1 tahun. Karena di sini ada 7 bidang. Kalau 2 program artinya akan ada 14 program yang akan kita laksanakan dari waktu 1 tahun. Ini saya kira cukup padat ya. Jadi 2 program nanti baru kita akan pilih skala prioritas apa yang bisa kita lakukan, dan itu menjadi salah satu produk DMI cabang Matraman yang mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi DMI tempat lain. Karena di beberapa tempat yang kami berdomisili, tapi istri 1 ya kayaknya, domisilinya ada di beberapa tempat, pada fokus pada anggaran BOTI, belum anggaran untuk melakukan kegiatan yang lain. Padahal setahu saya di DMI sendiri juga memiliki beberapa bidang di pusat yang juga memiliki dana untuk bisa diturunkan atau diminta dari wilayah maupun daerah maupun cabang yang kemudian bisa diaplikasikan bagi yang lain.
Apakah nanti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, karena ini sifatnya Dewan Masjid, saya kira cukup luas pembinaannya, tidak hanya sekedar membina operasional masjid, tetapi juga lebih kepada kita hari ini bisa membuat satu gambaran yang akan kita matangkan di rapat kerja nanti tanggal 24 Januari 2000. Kami berikan waktu karena tadi Ketua Umum menyampaikan bahwa kita rapat hanya sampai waktu zuhur. Saya berikan waktu kepada Ibu Bapak sekalian untuk berdiskusi 15 menit, dipikirkan, kemudian dituliskan untuk dikumpulkan kepada Pak Sekjen dan kita bahas di sini. Kemudian nanti akan ada bicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta yang sudah memiliki 2 usulan setidaknya nanti dikumpulkan, kemudian kami akan membahas satu persatu untuk mendengar dari bidang lain, memberikan saran dan masukan. Jadi kita proaktif dengan berinteraktif antara satu dengan yang lain, karena tidak lebih baik satu kepala berpikir dibanding 5 kepala. Jadi saya persilakan yang sudah bergiliran ya, bergiliran aja dari Pak Doni dulu, Pak Ustadz Samsudin paling terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kami hormati para pengurus BNI, baik Bapak Haji Edi Haryanto, Pak Haji Afroki dan Pak Haji Lili, beserta pengurus yang lainnya. Kami akan menyampaikan secara untuk kegiatan bidang idarah. Di sini saya bekerjasama dengan Bapak Hendra Diana Diana mengenai masalah manajemen. Nah, yang perlu ada 2 yang mungkin penekanannya yang akan kita bahas nanti di acara tanggal 24. Secara garis besarnya yaitu mengenai masalah administrasi masjid dari sisi keuangan, keragaman dan maupun yang lainnya, gimana caranya bisa memberikan pembiayaan dengan anggaran yang ada di masjid, tapi bisa memberikan keperluan itu di masjid itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai masalah penyeragaman untuk mengenai masalah administrasi kodi. Itu dulu ada 2 yang mungkin nanti kita akan paparkan di acara tanggal 24. Saya rasa itu aja Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Cukup ini Pak ini. Terima kasih Pak Ketua Seksi Bidang Imaroh. Saya hanya menambahkan tadi sudah disampaikan mengenai untuk merapikan administrasi, di mana nanti sesuai dengan yang Pak Wakil Ketua sampaikan tentang dari Darul nanti akan menindaklanjuti dan mau membuatkan template yang sesuai apa sih yang harus kita lakukan gitu, sehingga tidak terjadi bolak-balik gitu. Ini diharapkan, dan indikatornya dari DMI Kecamatan Matraman yang masjid-masjid yang binanya nanti dalam hal penyampaiannya itu tepat waktu dan banyak yang 100% mungkin gitu. Nah, yang kedua ditambahkan juga tadi untuk idaruh yaitu mengenai pelatihan. Mungkin dari pelatihan itu tadi Pak Ketua Wakil Ketua juga sudah menginformasikan juga pelatihan itu mungkin ada pelatihan yang bidang sesuai dengan keagamaan kita gitu. Nanti akan kita diskusikan lagi di bidang idaruh, dan mungkin bisa koordinasi juga mungkin dengan bidang imaroh. Ya, kita saling berkoordinasi. Mungkin itu aja Bapak Wakil Ketua. Terima kasih. Saya kembalikan ke bidang imaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Wakil DMI Kecamatan Matraman, Bapak Dr. Haji Edi Haryanto, Staris, Bendahara, dan juga peserta jajarannya pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bermusyawarah dalam raker kerja ini. Tentunya kami ditugaskan sebagai imaroh ya, atau yang disebut dengan kemakmuran masjid.
Tentunya dalam kegiatan Imaroh ini ada berbagai macam aspek, yaitu di bidang pendidikan, sosial, dan yaitu acara peringatan atau yang disebut HBI, Hari Besar Islam. Tentunya pada kesempatan ini kami hanya mengusulkan ya, yang mudah-mudahan bisa diterima, di mana setiap masjid ada imam, ya. Ada imam, dan juga tentunya ada beberapa faktor yang mungkin ada kekurangan sedikitnya, yaitu mengenai tentang pembacaan, yaitu tajwidnya, ya, ada nagomnya dan sebagainya. Nah, di sini kami tentunya mengusulkan untuk kegiatan ini agar bisa menambah ilmu daripada kegiatan ini, yaitu latihan imam rawatib, kalau bisa yang bersanad, insyaallah imam latihan rawatib yang bersanad. Nah, itu kegiatannya. Dan juga ini ada dua pilihan juga lagi nih, yaitu kegiatan pemulasaraan jenazah, ya. Dimana juga di sini udah jarang nih, banyak yang ikut kegiatan atau untuk berapa orang yang terjun. Ya, mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini lebih menunjang dan bisa mantap terjun ke lapangan, ya. Dan mungkin selanjutnya yang kedua adalah yang bersifat sosial. Saya mengusulkan pengobatan gratis dari DMI Kecamatan Matraman untuk menarik simpatis daripada tentunya semua jamaah masjid yang ada di lingkungan di Kecamatan Matraman. Entah itu pengobatan gratis apa ya, atau mata, atau gigi, atau umum dan sebagainya. Saya kira itu saja Pak untuk kegiatan ini, nggak perlu banyak ya, yang penting bisa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat yang kami hormati, untuk bidang riayah, kami alhamdulillah kita saat ini kalau memang dapat restu, insya Allah kita sudah beli sekretariat. Jadi kami di bidang riayah fokus untuk ke depan pemeliharaan fisik maupun fasilitas kesekretariatan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung. Insya Allah kalau memang tersedia nanti budgetnya, kita akan buat nama bahwa ini adalah sekretariat DMI Kecamatan Matraman, dan nanti akan dibuat struktur organisasi di dalam kesekretariatan. Itu program kami yang paling dekat untuk saat ini, karena alhamdulillah DMI Kecamatan Matraman difasilitasi sekretariat untuk sekarang ini. Yang sekarang ini yang realnya mungkin ya. Di kami ya dekat programnya itu aja yang real. Untuk ke masjid-masjid mungkin bagian prasarana di masjid sudah punya sendiri bagian riayahnya. Jadi untuk yang di DMI Kecamatan Matraman kami fokus di situ, insya Allah yang terdekat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh hadirin, wabil khusus kepada Al-Mukarram, di mana pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari program koperasi, di mana koperasi itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana koperasi itu ada dua model. Model pertama yaitu koperasi primer. Primer itu berdasarkan orang per orang, artinya orang per orang. Dan yang kedua koperasi sekunder. Sekunder di mana koperasi sekunder itu berdasarkan badan hukum. Nah, di sini kita lebih tepatnya mungkin untuk yang sekarang kita buat
koperasi DMI Kecamatan Matraman, yaitu ke sekunder, yaitu antar masjid antar musola dijadikan anggota koperasi. Satu. Yang kedua, kita insya Allah dengan adanya pembinaan ini, insya Allah kita akan programkan sertifikat halal yang insya Allah Pak Mas Rakyat nanti yang untuk menjabarkan untuk pengusaha kecil menengah. Kita bina seluruh DMI Matraman ini, pedagang kecil, pengusaha kecil kita jadikan untuk sertifikat halal, dibina oleh DMI Kecamatan Matraman, dan mudah-mudahan role model di Kecamatan Matraman bisa menyentuh kepada itu. Yang ketiganya yaitu program tadi MBG, kalau memang bisa, alhamdulillah nih Pak Haji Edi di Pandeglang aja, di Pandeglang sebagai bendahara MA udah tembus MBG-nya oleh Pak Edi. Insya Allah di Matraman sini juga kita sebagai koperasi MBG-nya minimum ya kita bisa masuk juga. Itu mungkin kita nggak usah terlalu banyak dulu, program kita 3 model aja. Untuk pertama keanggotaannya masjid dan musola, untuk sertifikat halalnya nanti insya Allah kebetulan masyarakat ini punya kita nih, alhamdulillah yang punya potensi. Yang ketiganya MBG-nya nanti insya Allah kita dilanjut, MA-nya tembus, masa di Matraman nggak tembus ya. Terima kasih, itu aja dulu sebentar, dan untuk lanjutnya masyarakat untuk penjabarannya. Memperkenalkan diri, nama saya Rakan Zahir. Saya merupakan mungkin anggota dari bidang usaha dan koperasi. Mentor saya ada Pak Haji Safei dan Pak Marlan, yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Matraman beserta pengurus, ada Wakil Ketua Bapak Edi Haryanto, Sekretaris ada Pak Haji Afroki, serta Wakil Bendahara Pak Haji Lidi, dan Bapak semua dan Ibu, mentor-mentor saya yang ada di DMI Kecamatan Matraman. Mungkin saya ingin menjabarkan kembali untuk program sertifikat halal gratis yang insya Allah akan kita bawakan dari bidang usaha dan koperasi, yaitu nantinya akan mungkin dikumpulkan di setiap masjid untuk UMKM skala kecil atau mikro, yang insya Allah itu akan diberikan sertifikat halal secara gratis. Dan untuk mungkin untuk kelengkapannya itu nanti sembari berjalan ya Pak Haji Safei. Dan insya Allah untuk penjabaran program sertifikat halal gratis insya Allah akan saya jabarkan di tanggal 24 nanti di Puncak atau di Camp Kemuning. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan sedikit juga Pak Haji Safei. Mungkin kita dari bidang usaha dan koperasi bisa mengadakan ambulan gratis yang di-cover oleh DMI Kecamatan Matraman, karena menurut data atau tadi ngobrol-ngobrol sedikit saya dengan bapak-bapak yang ada di sini, belum semua masjid yang ada di kecamatan punya ambulan ya. Kebanyakan itu RW ya. Dan mungkin kalau RW belum bisa mengcover secara keseluruhan di Matraman, mungkin ini masukan sedikit untuk DMI Kecamatan Matraman, siapa tahu bisa mendapatkan bantuan untuk mengadakan ambulan gratis. Oke, itu saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini menyangkut masalah budget keuangan dari DMI Matraman. Nah, selama ini kita sering dengarkan ucapan dari Pak Ketua, Pak Agus Arsari, dan Pak LPG. Jadi kita sudah turun nanti melewati LPG-nya. Misalnya ini jadi masalah, karena LPG Matraman ini kalau belum kelihatan, kita pengen tahu itu guru 2 orang yang tiap hari minggu datang, Ustaz Bazar Al-Banjari, terkait Zaki Umar Yasir, itu berapa honor mereka berdua itu, dan honor lain-lain buat suci masjid tiap subuh. Nah, sering tiap subuh mau kita mulai, kita kebanyakan yang menolak. Alasannya apa yang menolak? Mungkin budgetnya kali ya. Tapi yang penting kita pengen tahu aja untuk guru 2 orang guru itu berapa honor mereka berdua dan honor mereka yang lainnya. Nah, jangan lupa nanti pas penutupan tawakuf di Darussalam Februari menjelang akhir,
Pada tidak kita dapat kata keterangan dari Pak Haji Lili selaku DMI Matraman, kita pengen tahu berapa budget kita yang masih ada dan disampaikan secara umum kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DMI Bapak Haji Agus dan juga Bapak Haji Adi Arianto selaku Sohibul Bait dan juga Bapak Lili, Bapak Haji Lili dan seluruh al-mukarram yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah hadir yang kedua kalinya di DMI. Yang pertama waktu kita di Masjid Koramil ya, yang waktu itu, yang kedua hari ini kami diberikan tugas di seksi pemberdayaan perempuan dan anak remaja ya Pak ya. Oh bidang perawan. Dan mungkin karena kami masih baru dari atas saja. Mungkin ada acuan dari seumpama dari DMI Jakarta Timur atau dari pusat, kami hanya ngikut. Namun untuk saat ini kami berkeinginan untuk mencatat seluruh majelis taklim yang ada di Matraman, karena mungkin setiap masjid atau musola insya Allah ada majelis taklimnya. Jadi ibu-ibu kan pemberdayaan perempuan pagi. Insya Allah nanti kami akan menggandeng anak remaja yang ada di masjid, karena juga ada apa namanya ya, yang anak-anak, forum anak-anak, ada namanya forum anak-anak, karena kebetulan juga kami PKK dulu Pak Haji, itu kita berkolaborasi dengan remaja yang ada di RW. Jadi insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan PKK masing-masing yang ada di kelurahan, karena di situ dicatat, dikumpulkan datanya oleh Pokja 1. Mungkin hanya itu program dari kami, mudah-mudahan insya Allah dapat terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terakhir nih. Jadi saya sebenarnya mau usul apa, nggak pada usulin semua. Nanti Pak Haji Salam pergi ke pasar, belinya di kecambah. Yang jawab salam, insya Allah saya doain dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah, ya, karena khotib ya, karena Pak ada beberapa masjid ya, yang khotibnya nggak datang, akhirnya dia bingung, ya, dia bingung, pengurus bingung, ada yang sholat zuhur akhir-akhirnya, begitu ya. Nah itu juga sudah saya pengalaman itu ya. Nah itu jadi ada pelatihan khotbah. Nah kemudian yang kedua sebenarnya usulnya 20, tapi partai 2 aja lah. Ya, yang kedua yaitu tadi tuh, ya sebenarnya udah diusulin nama kawan kita tuh. Bukan, jangan. Tentang imam, ya, imam rawatib itu ya. Sebetulnya yang paling penting itu ada pembacaan surat Fatihah, ya, karena ada imam ya. Tuh Pak Haji Lili sering dengerin, jelas yang imam katanya salah juga baca doa apa sih? Malik, mahnya kepanjangan gitu ya. Jangan begitu. Nah itu jadi apa? Mesti ada pelatihan imam. Ya, dia jangan pesan. Oh gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ya 2 aja nih. 1 pelatihan khotib dan 2 pelatihan imam di grupnya. Dan karena apa?
pernah terjadi di MUI kan pernah cerita tuh Pak Jamal, Ustaz Jamal. Ada masjid yang nggak ada imamnya. Ya karena apa? Iya di jalan raya lagi. Dan nggak bisa Fatihahnya itu. Nah padahal itu perlu ya. Jadi karena cuma 2 ya. Terima kasih. Cukup sekian waktu itu ya. Karena orang NU ya Allah bermuafiq ila aqwam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini siap mendukung kegiatan DNI cabang Matraman yang selama ini sudah berjalan cukup lama. Nah nanti pada saat tanggal 24 Januari makanya kita siap-siap juga pada Pak Paranto dan Pak Narto untuk mendokumentasikan setiap kegiatan untuk dilaporkan kepada DNI daerah Jakarta Timur. Daerah dulu pada Kiai Nur Gulam. Nanti Pak Kiai Nur Gulam paling dekat itu pusat Pak. Pusat kita gak ada itunya, deadline-nya. Kita melalui itu dulu wilayah dari daerah Jakarta Timur ke wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kiai Ma'mun Al-Ayyubi. Itu saja yang cukup saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma nasta'in ala ummatin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua DNI Kecamatan Matraman Bapak Dr. Haji Haryanto, Pak Sekretaris Umum Bapak Haji Aparoi, para Wakil Sekretaris, para pengurus DNI Kecamatan Matraman, serta Bapak Penasihat DNI Kecamatan Matraman Bapak Haji Azhari. Sebenarnya ada 3 ya, cuma 1 yang hadir. Saya ingin menyampaikan atau menanggapi sih. Barangkali dari usulan program yang disampaikan oleh Bapak sekalian, saya juga terkejut sebenarnya. Terkejut 20 tahun saya jadi pengurus DNI Kecamatan Matraman dari tahun 95. Tapi baru kali ini saya mendapatkan pertemuan seperti ini. Alhamdulillah, saya kira ini kemajuan yang luar biasa. Makanya saya juga kemarin waktu kita bentuk pengurus dengan Bapak Ketua, Bapak Haji Azhari, karena saya tahu beliau ini wawasannya luar biasa juga gitu ya, luas sekali, luas sekali. Terus memang beliau orang kelas tinggi lah. Sehingga memang kalau kemarin kita itu, saya selalu 2 tahun kegiatannya biasa-biasa saja gitu. Mudah-mudahan kita ke depan ini bisa luar biasa. Amin. Ditunggu tadi oleh program yang Bapak sampaikan, itu juga luar biasa. Saya tidak menyangka segi ekonomi tadi, wah luar biasa sampai ke MBG gitu ya. Saya nggak kepikiran kalau ke MBG itu dimasukkan ke program gitu. Yang kemudian juga nggak kalah yang lainnya gitu ya. Seperti contoh misalnya dari seksi Pak Beni apa? Ya. Itu juga memasukkan baru 2 program, tapi itu juga luar biasa. Pak Ustadz Iwani juga demikian. Tadi ada usulan misalnya pendidikan imam, pendidikan apa lagi tadi? Pelat jenazah. Nah, saya nyambung nih masalah jenazah. Itu pengusaha jenazah Pak Ustadz Iwani itu di DMI itu ada honornya. Ada honornya. Jadi setiap masjid yang punya anggota atau tim pengusaha jenazah itu dikasih honor kayak imam dan marbot. Nah, karena itu memang mungkin itu harus ada sertifikat. Nah, itu bisa nyambung itu. Artinya tuh kalau dia ada pelatihan jenazah di tingkat masjid, nanti bisa didaftarkan ke tingkat DMI. Jadi insya Allah itu pada diakui sebagai tim, berarti ada honornya. Kemudian juga seksi yang lain itu alhamdulillah saya kira luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan ke depannya. Nah, sehingga saya harapkan tadi dengan adanya Pak Edi itu
yang banyak juga program di luar, itu bisa ada kesinambungan dan bisa dilaksanakan di kecamatan Matraman ini. Jadi siapa lagi tuh? Seksi, lawan nanti katanya minta program dari atasan dulu baru Koperasi. laksana. Nah kalau sekretariat Pak Kamal nanti gitu ya. Nanti ya saya ditambahin saya itu. Barangkali nanti saya cuma ini nanti ya, kan sekretariat perlu ATK gitu ya. Nanti ada Pak Edi, tenang aja. Kalau perlu komputer dan segala macam laptop gitu ya, tinggal ngomong aja gitu. Nanti ngomong benar tinggal minta aja. Itu ya. Kemudian tadi seksi apa lagi yang belum saya sanggup. Saya kira itu ya Pak Kiai Sam nanti bersinambungan dengan Kiai Ustadz Dewali tadi programnya. Saya kira itu bisa dilaksanakan itu ya. Nah itu juga Pak Paranto tadi itu channel YouTube-nya itu Pak Paranto mungkin nggak cuma suling aja nanti kegiatan ini pun harus itu Pak disiarkan di kecamatan Matraman ini. Saya kira kemudian dengan adanya Pak Haji Dr. Edi di kecamatan Matraman ini kiprah kita nggak cuma di seluruh keliling aja. Mudah-mudahan nanti bisa kecamatan Matraman ini nggak dikenal di dalam aja, tapi bisa juga menjadi role model kata Pak Haji Edi di kecamatan lain. Itu Pak Haji Edi ya. Yang kedua selanjutnya saya tambahkan sedikit lagi untuk yang program yang semuanya itu saya kira perlu nanti setelah kita resmi punya program kerja ini sosialisasi Pak Jadi ya. Sosialisasi mungkin dari masjid ke masjid, apakah misalnya sebulan sekali ke masjid A atau ke kelurahan A, nanti bulan depan ke kelurahan B gitu ya. Saya kira sosialisasi tentang program dari catatan Matraman. Jadi gitu Pak Haji ya. Mungkin narasumbernya nanti bisa apakah dari pengurus atau kita undang dari DMI lain gitu Pak Haji ya. Saya kira gitu ya. Nah terakhir saya kira saya tanggapi sedikit Pak Penasihat tadi menanyakan tentang keuangan bicara itu. Memang kita juga mungkin nanti merencanakan apakah kegiatan seluruh keliling seperti ini aja gitu. Kalau kemarin itu dulu sebelumnya gitu ya, setiap Ahad itu ustadznya penjara satu. Nah sekarang udah beberapa tahun ini berdua gitu ya, berdua. Memang ini bukan cuma kendala seperti tadi gitu ya, hari ini Ustadz Fajar nggak bisa datang, yang lainnya sekarang dia nggak bisa. Akhirnya Ustadz Jaki datangnya jam 6. Jadi kita tadi masa waktu kosong gitu ya. Akhirnya untuk ada Kiai Serap, ada Ngaji lah. Nah kedepannya apakah kita bikin program atau misalnya rencana biar kegiatan suling itu seperti dulu misalnya ustadznya satu aja tapi harus fix waktunya sampai selesainya gitu ya. Nah mengenai honornya bisarahnya itu yang saat ini kita jalankan bisarah setiap ustadz itu 300.000, 2 ustadz itu 600.000. Kemudian uang konsumsi 500.000 dan lainnya ada MC dan ada petugas seperti Pak Mutar. Nah total itu 1.225.000. Nah ini setiap minggu kita minus gitu ya. Namun hari ini aja cuma dapat 500 ketawanya gitu. Nah kedepannya nanti juga saya nanti sama pengurus Anda dengan Pak Wakil Ketua dan Pak Ketua dan Sekretaris kita akan rembukan atau kita akan mungkin kita akan rencanakan lagi apakah nanti bisa rohnya kita tambah atau misalnya konsumsi juga kita tambah. Seperti tadi misalnya tadi kata Pak Azhari ini banyak yang menolak karena mungkin konsumsinya kecil, cuma 500.000, nggak cukup untuk menyediakan konsumsi jamaah. Nah apakah nanti kita berubah lagi anggarannya atau bagaimana? Memang yang kita juga terbantu oleh iuran dari tiap-tiap masjid, nggak cuma jamaah atau pengurus DMI, banyak yang belum melunaskan iuran 2005. Nah jadi insya Allah kalau nanti akhir tahun ini biasanya awal tahun kita buat laporan, kita bagikan kepada masjid-masjid yang bersangkutan. Nah saya kira Pak Haji Azhari seperti itu ya. Jadi tadi bisarah untuk ustadz itu 300.000 satu orang.
Ada pertanyaan lagi Pak? Ya itu ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Bapak sekalian. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari hasil diskusi sahabat-sahabat sekalian di bidang-bidang, saya akan membacakan. Untuk kemudian saya akan minta tanggapan. Jika tidak ada tanggapan, maka bidang yang bersangkutan bisa melanjutkan programnya. Tentu harus diikuti dengan mekanisme dan penyusunan anggaran. Saya awali dari kelompok A, Idaroh, manajemen masjid, mengajukan untuk penyeragaman laporan BOTI. BOTI ini bukan lucu 3 ya, Haji Lili. Takutnya Haji Lili salah terjemahan. Kemudian, iya ada istri Haji Lili di sebelah biar. Kemudian yang kedua, untuk pelatihan manajemen masjid. Dari ibu bapak sekalian ada yang memberikan masukan? Ya. Yang banyak-banyak ya. Jadi untuk laporan itu benar kata Pak dari Ilian, itu banyak yang karena kebanyakan pengurus masjid itu rata-rata udah sepuh, jadi gaptek ya. Nah, kalau usulan saya bagaimana kalau di Matraman ini ada yang khusus membuat laporan. Nah, tinggal isiannya itu berbeda-beda gitu. Jadi supaya laporannya nggak bolak-balik ya, karena sudah ada yang bikin, jadi kita tinggal menyerahkan. Terima kasih. Yang backup gitu ya. Nah, ya betul ada. Ya. Terima kasih Pak Kiai Sam. Jadi memang rencana akan dibuat laporan template, itu jawabannya Pak Dimas itu kalau bolak-balik. Laporan aktivis biasa. Cara pelaporan nanti silakan koordinasi sekretaris 3 bekerja sama dengan Idaroh. Kemudian yang ketiga, Imaroh Kemakmuran Masjid tadi menyampaikan untuk pelatihan imam rawatib bersanad, kemudian pemulasaraan jenazah, dan ketiga pengobatan gratis. Karena tadi saya melihat ada di dakwah itu ada kesamaan, kalau diizinkan ada 1 hari besar, ya mohon maaf, selama ini mungkin masjid justru berharap kepada orang lain. Padahal itu rutin dilakukan, yaitu penyembelihan. Jadi kalau diadakan pelatihan jadi izin mungkin ada yang diubah Satewani yang tentang imam rawatib diserahkan ke bidang dakwah, kemudian di Ustadz Wani dengan pelatihan Juleha, berkenan? Karena di kelompok B ini sudah ada imam yang luar biasa, pakai notarim. Jangan sampai ada 2 program. Nanti Mas Rakyat, tolong dibantu Mas Rakyat punya lembaga pelatihan halal yang juga menyelenggarakan program pelatihan Juleha. Bisa gratis ya Mas ya? Bingung jawabnya. Kalau nggak gratis ya nanti tolong ditekan biayanya, jangan sampai terlalu mahal. Ini Julehanya bersertifikat, artinya memang betul-betul pelatihannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di BPJPH. Biayanya bilang Bapak aja. Iya. Ya, imam rawatib saya koreksi. Tambahan kali tambahan. Pelatihan penghulu kan. Habisin. Untuk pemulasaraan jenazah saya kira penting, dan pengobatan gratis saya kira ini juga patut direspon. Kita punya pasar terbesar di Asia, pasar obat di Pramuka. Nanti saya coba colek-colek teman-teman saya supaya bisa bantu. Ada yang akan memberikan masukan? Jangan Pak Kiai Samradi. Ini majlub ini Pak Kama dan teman-teman, papan nama dan struktur organisasi. Saya kira ini sangat penting untuk memudahkan orang mencari lokasi dan melihat dengan siapa harus berkomunikasi.
Kalau berkenan, tolong diajukan ke bandara, naik 7 lantai, Pak. Baik. Siap. Dari kardus. Oke, saya kira ini cukup. 2 ini juga cukup. Sudah ada macet ini untuk tahun pertama. Kemudian yang usaha dan koperasi, sertifikasi halal, kemudian MBG dan koperasi berbadan hukum. Koperasi berbadan hukum, izin Pak dari KPI, saya sangat mendukung. Beberapa waktu yang lalu di Matraman sudah pernah ada, tetapi kendalanya waktu itu adalah karena kantornya di Kusuma. Sebelumnya saya sudah menawarkan kantornya di tempat kami, tapi sahabat kita ini menempatkan di tempat lain yang yayasannya memang jadi akhirnya malah tutup. Padahal marketnya sudah cukup luar biasa, dan saya kira kalau bidang usaha ini bisa menghasilkan, sebagian bisa di-share ke Pak Haji Lili supaya yang Pak Yayasari untuk menaikkan bisaroh bisa ditingkatkan. Jadi saya kira sumber pendapatannya bisa luar biasa. Salah satunya sertifikasi halal dan pengurusan NIB untuk pengusaha di Matraman ini juga menjadi salah satu penguatan ekonomi untuk DMI khususnya dan anggota kita pada umumnya. Mudah-mudahan ada yang mau istiqomah. Intinya ada yang istiqomah untuk mengelola. Saya membayangkan, ini kalau ngomong saya nggak bisa berdua. Saya membayangkan kalau sertifikasi halal di Matraman ada 5.000 saja pengusaha yang mendapatkan sertifikat halal. Katakanlah, tidak usah kita bicara yang muluk-muluk, yang tiap hari kita makan goreng. Yang merevisi sedikit mengenai BOTI. Jadi usul yang beliau tadi itu sudah pernah dilaksanakan, tapi kebetulan bukan di wilayah kami, di wilayah sebelah saya nggak sebutkan. Itu jadi temuan. Karena kenapa sekarang BOTI itu ternyata kan di bawah, dicek juga oleh KPK sama BPK. Jadi laporannya itu biarkan saja sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DMI. Jadi nanti kita akan bantu, tapi dalam arti kata tidak sama semua. Jadi kalau sama semua itu dikira copy paste itu ya kan. Jadi itu aja sih. Tapi nanti saya akan koordinasi dengan DMI pusat, contoh-contoh yang boleh kita sama mana yang tidak. Itu aja. Terima kasih. Koperasi kebutuhan sehari-hari ini dapat dibentuk karena saya tukang belanja dapur, minyak goreng, salsa, gula pasir, beras. Daripada saya belanja ke tempat yang lain, mending ke koperasi DMI. Insya Allah itu mendapat keberkahan semua. Karena setiap hari saya suruh belanja sama istri, minim 100.000. Nah itu daripada itu rezeki ke tempat yang lain, mending ke DMI. Mudah-mudahan Bapak Ketua segera bikin koperasi sembako untuk kebutuhan sehari-hari di mana akan dibuka nanti, karena saya kadang nyepeda, kadang naik motor, daripada saya keluyuran kemana-mana. Oh sudah tahu di sana koperasi DMI, ya udah saya belanja ke situ. Demikian, terima kasih. Singkat waktu ya, tadi saya diamanahi sama Pak Wakil Ketua untuk menjadi Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan raker yang ada di sana ya. Saya minta untuk mengenai masalah seksi acara ya, seksi acara Mas Dimas ya, udah nggak bisa dipungkiri Mas Dimas ya. Terus yang kedua untuk bendara langsung Pak Haji ya kan, Pak Haji Lili. Terus untuk transportasi ya, itu Pak Budi ya, nanti untuk mobil siap ya. Terus untuk konsumsi Bu Haji Sulfiani Buhori dengan Bu Haji Ida ya, Bu Lili juga, Bu Lili ya benar, Bu Haji Lili ya. Terus mengenai masalah untuk humas Pak Uki ya, humas
Humas, temui Pak Narto ya. Toh, ya. Terus untuk perlengkapan saya minta tolong nih buat Pak Kama, ya Pak Irja Turdin, Pak Hendra, ya Pak Malang, ya. Terus apa lagi seksi itu? Ya saya rasa cukup ya. Nanti untuk acara minta tolong Mas Dimas ya, konsep acaranya nanti ya biar nanti di tanggal 24 mungkin sebelum pelaksanaan kita nanti rapat kecil ya. Ada rapat kecil dulu di sini biar nanti di sana ini udah siap. Saya rasa itu aja dulu ya. Mungkin masih ada yang kurang nanti kita menyusul. Demikian. Jangan lupa spanduk di Kemuning ya tanggal 24. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu akan saya kembalikan kepada Pak Sekjen, Pak Jaya Amroli, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Haryanto. Alhamdulillah kita sudah melewati kegiatan kita selama 2 jam kurang lebih. Alhamdulillah pas waktunya zuhur kita akan tutup. Nah, dari apa yang telah disampaikan ini kita melihat adanya semangat untuk berkhidmat di Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman ini. Karena selama saya di kepengurusan DMI ini dari tahun 2005 Pak Lili ya, 2005 jadi 20 tahun sudah 4 periode ini. Saya, Pak Haji Lili, terus Pak Imam, Pak Bukok, Mohtar Imam, terus siapa lagi yang belum yang di sana? Dan yang lain-lain kayaknya baru semua itu. Alhamdulillah ini kayaknya paling semangat ini. Mudah-mudahan terus semangat karena kita sudah diberikan lokasi yang cukup baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tempat yang menjadi tempat yang berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Edi Haryanto. Semoga keberkahan kita dapatkan dari Allah SWT. Amin. Terima kasih. Saya tutup. Bila ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf. Kalau ada pertemuan kembali perlu diinformasikan lewat WA ya, WA di DMI 25/2030 itu sudah ada. Kalau memang ada pertemuan pinginnya ya kumpulnya di sini gitu. Kalau bisa tiap Sabtu ada kumpul di sini gitu. Mudah-mudahan sih bisa ada kuncinya ya. Ada yang belum masuk dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.